Saudara-saudara, ketika Tuhan mengundang dan menghimpun kita dalam kebaktian minggu ini, maka kita yakin dan percaya bahwa itulah adalah salah satu berkat Tuhan kepada kita. Marilah dengan sepenuh hati kita persiapkan diri dan berikan yang terbaik dari diri kita. Bersama kita memuji Tuhan, Sang Raja di atas segala raja, atas segala kebaikannya yang selalu berkenan memberkati kita. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, sung-sunglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia bila miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus itu ada pada saudara sekalian. Setelah merayakan Minggu Trinitas pada pekan lalu, saat ini kita memasuki Minggu Biasa. Kita memahami bahwa sebagai umat, kita dipanggil untuk merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntunan kasih Allah. Allah Sang Kasih mengasihi umat dan memberdayakan umat untuk menjadi utusannya di tengah dunia. Pada hari Minggu ini pula kita pun belajar untuk memahami makna diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan juga mensyukuri keselamatan karena kasih Allah yang sudah kita terima. Mari kita bersama memuji Dia, Sang Kasih yang menjadi sumber kehidupan kita. Dari Kidung Jemaat 314 bait 3 dan 4. Pujilah sumber hidupmu. Sion, pengantinmu dekat, Ia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih. Sion, pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawanya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Marilah kita bersama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Inilah pengakuan dosa kami secara pribadi
Ampunilah kami ya Tuhan. Sering kami tidak memakai hidup dari-Mu untuk berbuat kebaikan. Sering kami tidak memanfaatkan waktu pemberian-Mu untuk hadir bagi sesama dalam kesusahan ataupun kesenangan. Kami pun ingat beberapa kali mengabaikan permohonan maaf dari sesama kami. Ya Allah, kini sebagai jemaat-Mu, ampunilah kami atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Bimbinglah kami agar hidup lebih dari baik dari sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra yang hidup, kami berdoa. Amin. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentang, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah mengaku dosa kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 berbunyi demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai
setiap hari. Ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, sumber segala pengasihan yang besar. Engkau terus memeliharakan kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 sampai sekarang ini. Engkau memberikan kepada kami pertolongan, perlindungan, bahkan pemeliharaan hidup. Karena itu biarlah ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing hari ini, firman Tuhan menyapa kami, seperti Tuhan datang ke rumah kami masing-masing untuk menguatkan kami, menolong kami, dan membaharui hidup kami. Pimpinlah kami setiap anak-anak-Mu yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah terang sabda-Mu menguatkan kami sekalian Tuhan. Mengajak kami untuk berefleksi, menggumuli, bahkan juga terpanggil untuk bergerak mewujudkan segala cinta kasih Tuhan yang kami terima. Ya Bapa, curahkanlah kepada kami roh-Mu yang kudus, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu ini, agar kami semua sedia untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang baca firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, euforia akan situasi new normal mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang terinfeksi virus. Perhatikan dalam beberapa kurun terakhir ini, jumlah orang yang terinfeksi melewati angka 1.000 orang per hari, khususnya di Indonesia. Saya sadar benar bahwa semua orang sudah mengalami kejenuhannya, kebosanannya, kelesuannya, baik secara ekonomi, fisik, psikologis, bahkan juga iman. Barangkali di antara semua orang itu termasuk saudara saat ini. Saudara sudah mengalami kelesuan, kejenuhan, beribadah hanya boleh dari rumah. Dan rasanya semua orang mulai berpikir, jangan-jangan ada ibadah di gedung gereja sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya
Euforia akan situasi normal adalah sesuatu yang berbahaya. Jangan cuma sekedar senang begitu situasi berubah. Sebab virus di luaran sana masih mengancam kehidupan kita masing-masing. Betul bahwa semua orang, bukan hanya saudara saja dalam rumah, berharap situasi ini bisa kembali seperti semula. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa masa COVID-19 yang membuat kita semua harus berada di rumah pada saat ini sesungguhnya sudah mengubah dunia kita secara keseluruhan. Tidak ada lagi GKI Jati Asih yang sama seperti dulu. GKI kita harus berubah ketika kita melewati masa COVID-19 seperti sekarang ini. Begitu juga pribadi saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang yang mengalami perubahannya. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan katakan bahwa kehidupan kita di masa sebelum pandemik adalah kehidupan yang normal. Justru kita mau belajar dari seorang filsuf Prancis bernama Jean Baudrillard. Dia mengungkapkan dalam bukunya berjudul Simularka bahwa kehidupan manusia sudah mengalami overdosis atau hyperreality. Itu kehidupan kita di masa yang lalu. Kehidupan manusia mengalami situasi hyperreality sebab dalam kehidupan kita di masa lalu sesungguhnya manusia mengejar pencitraan dirinya. Kita tidak betul-betul hidup secara real. Tapi semua orang berlomba-lomba supaya citra dirinya bertambah-tambah baik. Dan ujungnya semua orang berlomba-lomba menjadi sangat konsumtif. Perhatikan, kalau ditanya apa bedanya minum kopi di Starbucks dan minum kopi di rumah sendiri. Saudara mengatakan ada bedanya. Minum di Starbucks itu bergengsi, sekalipun harganya juga sangat bergengsi. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kita yang hyperreality sesungguhnya adalah kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Dan dalam kepalsuan itulah manusia menjadi budak konsumerisme. Sebab kita hanya mau membangun citra diri kita. Seolah-olah diri kita memang betul-betul terhormat ketika kita mempergunakan tas branded, mobil super mahal, punya kedudukan yang tinggi. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, justru di sini persoalan terdalam menjadi muncul. Manusia dalam kehidupan yang dahulu hidup dalam nilai-nilai yang rapuh. Hidup dalam citra diri yang rapuh. Dan ketika kita berlomba-lomba membangun citra diri itu Bapak Ibu Saudara-saudara, justru di sanalah kehidupan hiperrealita menghapus perbedaan antara yang real dan yang imajiner. Hiperrealita menciptakan satu kondisi di dalamnya kita tidak bisa lagi membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Tampilan wajah saudara di Facebook, di Instagram apakah asli atau sesungguhnya penuh dengan kepalsuan. Masa lalu kita berbaur dengan masa kini. Dan itu menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, antara fakta dan mitos juga semua menjadi hal yang kita percaya. Maka hal yang sama juga muncul dalam kategori-kategori kebenaran. Kepalsuan, keaslian, isu, realita, seakan-akan semua tidak berlaku lagi sama. Justru kita menerimanya sebagai hal yang menjadi bagian dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, menariknya, COVID-19 justru menyadarkan kita akan situasi ini. COVID-19 justru membuat kita tersadar apa yang paling kita butuhkan sekarang. Kalau begitu, apa yang saudara paling butuhkan saat ini? Gereja yang besar atau relasi dalam persekutuan sebagai gereja? Dan ketika COVID-19 hadir, maka kita bisa mengetahui sekarang bahwa manusia berada di bawah bayang-bayang kehidupan. Kehidupan yang semu. Kehidupan bayang-bayang citra dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita melihat COVID menjadi sebuah kondisi, situasi, pengajaran yang positif bagi kehidupan manusia. COVID mengajarkan perubahan hidup, hal yang efektif, hal yang positif, hal yang paling efisien, itu yang kita pikirkan. Saya ingat betul ketika istri saya mengatakan, tolong dibelikan pewangi baju pakaian. Saya bilang, udahlah sekarang gak usah lagi pikirin soal wangi baju kita. Tapi bagaimana uang kita ini bisa memenuhi kebutuhan makan kita yang utama. Kita makin realistis Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Dan begitu juga manusia, gereja, orang Kristen pada akhirnya berproses dalam masa COVID ini. Apakah ada artinya lagi gereja yang mewah, megah dengan perayaan-perayaan? Nampaknya gereja menggumuli bagaimana gereja terpanggil untuk mewujudkan kasih dan juga citra diri daripada kerajaan Allah itu. Mari kita lihat sisi gereja yang mana yang tinggal tersisa di masa COVID ini. Gereja justru terpanggil untuk memperjuangkan kehidupan bersama dengan manusia-manusia yang ada dalam bahaya karena terancam COVID-19. Dan di luar itu Bapak Ibu Saudara-saudara kita bisa memperhatikan. Banyaknya gereja yang dulu tidak pernah memikirkan situasi ini terjadi. Mereka sangat senang banyak orang datang ke gereja mereka. Tetapi nggak pernah mengenal orang itu secara pribadi. Di mana rumahnya, nomor teleponnya. Orangnya bagaimana. Bahkan gereja dahulu, jemaat dahulu tidak lagi mempersoalkan pendetanya pernah datang ke rumah saya atau tidak. Seolah-olah semua merasa terikat. Tetapi di masa pandemik seperti sekarang ini, justru kita disadarkan bahwa gereja kita adalah gereja yang hidup. Ketika gereja juga mengingat keberadaan diri kita dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam kebutuhan. Gereja juga masih terus melayankan ibadah-ibadah. Gereja juga masih terus mendukung kita dalam doa dan pergumulan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari Minggu ini kita membaca tentang bagaimana Yesus memiliki belas kasih yang dalam. Maka belas kasih Tuhan muncul dari kedalaman hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Yesus sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Yesus sungguh-sungguh mengasihi manusia, saudara dan saya. Dan belas kasih Tuhan itu muncul ketika Yesus menjumpai orang per orang. Dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Hati Yesus tergerak ketika ia berjumpa dengan orang-orang secara utuh. Melihat kehidupan mereka di dalam kesimpang siuran pemahaman, di dalam perbudakan oleh karena tuntutan zaman. Karena itu di masa COVID-19 seperti sekarang ini, hati Yesus juga pasti tergerak melihat semua orang. Utamanya semua orang yang mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang paling rumit. Situasi yang paling menakutkan. Ya. Saudara, hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan dan bukan karena paksaan. Bukan juga karena disuruh, apalagi diatur, dibuat sedemikian rupa. Tetapi hati Tuhan tergerak dari sebuah kesadaran, yaitu cinta kasihnya yang besar. Dan disinilah kita bisa memahami Allah itu selalu menderita dalam tanda kutip ketika ia melihat ciptaannya ada dalam situasi yang tidak beruntung, sengsara, mengalami kesusahan. Dan Allah selalu bergumul bagaimana cara untuk menolong manusia yang ia cintai tersebut. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan dalam pembacaan kita ini. Ada 3 cara yang Tuhan ungkapkan di dalam compassion-nya. Yaitu yang pertama Tuhan mengajar. Yang kedua Tuhan memberitakan Injil. Dan yang ketiga Tuhan menyembuhkan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang pertama ketika Tuhan mengajar, maka Tuhan mau membuka cakrawala pikiran, hati manusia. Untuk memahami mana hidup realita, mana hidup yang semu.
Mana hal yang utama yang harus mereka kejar dalam ibadah-ibadah mereka. Mana hal yang sesungguhnya bisa mereka tinggalkan karena itu tidak menghasilkan apapun. Penting bagi Yesus untuk mengajar orang banyak supaya mereka tidak diperbudak oleh aturan-aturan yang hanya menyiksa hidup. Perlu Yesus mengajar orang banyak supaya manusia menyadari hidupnya tidak ada di dalam kepalsuan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pengajaran Yesus, pengajarannya adalah pengajaran yang membawa semua orang kepada arahan dan tuntunan yang benar. Perhatikan dalam ayat ini Yesus menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang itu yang dilihatnya seumpama seperti domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak punya gembala itu ambyar Bapak Ibu. Ya. Tidak tahu. Sebab domba adalah binatang yang tidak pernah bisa hidup dengan dirinya sendiri. Ia butuh tuntunan. Ia tidak pernah tahu arah. Itu sebabnya ada cerita tentang domba yang hilang. Dan domba itu terlalu mudah fokus perhatiannya terusik. Itu sebabnya ada domba yang tersesat. Sebab di mata domba-domba itu hal yang menarik tentu dia akan pergi ke sana. Tetapi hal yang menarik itu belum tentu membuat dirinya selamat. Maka begitu juga hal yang sama terjadi di masa COVID seperti sekarang ini. Yesus mengajarkan kepada kita bukan saja pengetahuan tetapi pengertian-pengertian dan pemahaman iman. Bahwa di masa pandemik seperti sekarang ini gereja juga bisa mengalami ketersesatan. Gereja buru-buru dibuka. Gereja terhisap dalam euforia new normal. Lalu gereja pada akhirnya menjadi klaster baru. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kedua yang Yesus lakukan adalah dia memberitakan Injil. Yang Yesus beritakan adalah kabar baik. Yang diberitakan adalah kehidupan yang lebih baik. Karena itu ketika gereja salah arah, ketika gereja terlalu cepat masuk dalam situasi ini normal, dan gereja terlalu cepat membuka untuk peribadahan, gereja bisa menjadi sebuah klaster baru, yang bukan memberitakan Injil atau kehidupan, tetapi gereja menjadi pusat ancaman bagi masyarakat di sekitarnya. Maka tidak heran ketika gereja menjadi klaster baru, maka penduduk di sekitar mengatakan sebaiknya ditutup saja gereja itu. Karena sudah banyak orang yang menjadi korban. Yesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Maka firman Tuhan ini juga memberitakan kepada kita kabar baik. Bahwa saudara disapa oleh Tuhan. Disapa melalui pemberitaan firman ini dengan mau mengatakan bersabarlah, taatlah, pedulilah dalam kehidupan yang sulit seperti sekarang ini. Jangan pentingkan, jangan dahulukan keegoisan diri kita masing-masing. Tetapi begitu saudara terkena virus ini, maka keluarga saudara juga terancam. Maka penting bagi kita untuk pertama-tama punya protokol kesehatan secara pribadi. Jangan cuma ikut-ikutan. Yang kedua penting bagi saudara juga untuk memberitahukan yang benar. Minimal kepada anggota keluarga masing-masing, kepada anggota keluarga masing-masing. Dan yang ketiga penting bagi saudara untuk menahan diri. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan seperti Injil yang memberitakan kabar kesukaan. Ya. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara kalau dari sejumlah orang yang terinfeksi virus ini kita bertanya lebih dalam. Kira-kira orang Kristen berapa jumlahnya? Ya. Atau yang meninggal itu kita tanya, kira-kira berapa banyak orang Kristen yang meninggal gara-gara COVID ini? Kalau itu kita bisa ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, maka perhatikan. Kita semua menerima Injil Kristus, Injil kesukaan yang menyelamatkan. Maka Kristus mengajak kita untuk memberitakan Injil itu kepada semua orang. Supaya semakin banyak orang yang diselamatkan.
Maka jangan biarkan diri kita menjadi ancaman bagi orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, Yesus mengatasi kelemahan-kelemahan hidup dari semua orang. Sakit, penyakit, pergumulan, stres, dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan ini pun mau menyapa semua kita yang punya pergumulan. Kita yang dahulu barangkali tidak terbiasa tinggal di rumah, tetapi karena COVID-19 kita mau tidak mau harus di rumah, maka muncul ketidaksesuaian, muncul ketegangan, muncul perselisihan. Firman Tuhan ini mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan peduli kepada keluarga kita masing-masing. Karena itu mari kita hadir bukan untuk saling mengoreksi, tapi mari kita hadir untuk saling menyembuhkan. Menerima anak kita dalam situasi belajar dari rumah tetapi juga main game, ya mbok diterima juga. Sebab mereka butuh hiburan. Ya. Menerima realita bahwa istri kita kebiasaannya di rumah, melakukan ini dan itu dalam kesibukannya di dapur, ya diterima juga. Itu cara kita menyembuhkan. Ya. Menerima keberadaan suami kita, ketika dia bekerja menjadi sangat serius dan minta tidak diganggu. Ya sebagai keluarga kita bisa terima juga. Memang seperti itu juga upaya yang dilakukannya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menghendaki semua kita juga menjadi orang-orang yang dapat menyembuhkan orang lain. Di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati Tuhan yang mau menyembuhkan orang lain, tergerak sebab Tuhan tahu dalam kesakitanlah seseorang terhambat untuk melakukan dan mengalami kehidupannya. Di dalam pergumulanlah seseorang terpenjara oleh karena banyak hal. Dan situasi COVID-19 ini mengajak kita untuk bersedia menjadi penyembuh bagi orang lain. Jangan cuma larang orang untuk keluar dari rumah. Sebab kita juga mesti memahami barangkali orang itu tidak lagi punya pekerjaannya. Maka mari kita sembuhkan dia dengan membantunya. Dengan sikap peduli yang ada pada diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu ini saya menerima permintaan dari 3 orang sahabat saya untuk dicarikan pekerjaan. Sebab mereka sudah di PHK. Karena perusahaan sebelumnya tidak mampu lagi untuk membayar gaji mereka. Saya tidak bisa lantas mengatakan kepada mereka, nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Bukan. Tetapi bagaimana saya juga harus menyembuhkan mereka, menenangkan mereka, berbagi berkat dengan mereka. Karena itu disinilah gereja Tuhan menjadi semakin efektif dan hidup dalam realita panggilannya. Gereja memberitakan Injil dengan melakukan kesaksian, berbagi kepada dunia yang mengalami kekurangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di GKI Ampera kami membuat program yang disebut Sobat Berkat, di mana secara teratur setiap 2 minggu sekali kami mengirimkan paket-paket sembako kepada anggota jemaat dan simpatisan kami. Ketika mereka juga mengalami kekurangan pangan, maka jemaat-jemaat yang lain tergerak untuk memberi. Di minggu pertama di bulan Maret, Bapak Ibu, jumlah orang yang terdampak mencapai 50 orang. Lalu naik di 1 bulan kemudian, jumlah penerimanya menjadi 70 orang. Bahkan terus naik. Rencananya waktu itu kami hanya melakukan program ini yaitu di bulan April dan Mei. Tapi program itu kami lanjutkan. Ya. Sebab ada banyak jemaat Tuhan yang tergerak untuk memberi. Maka kami terus memperluas apa yang menjadi program Sobat Berkat ini. Dari program ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berefleksi dan belajar. Bahwa tidak ada yang kurang dalam hidup orang percaya ketika dirinya pertama-tama memberi. Disinilah rahasia daripada
belas kasih Allah. Disinilah rahasia daripada konsep menerima dan memberi. Saudara pasti sangat senang ketika saudara menerima sesuatu. Dan sukacita itulah sesungguhnya yang mau kita bagikan tatkala kita memberi kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa yang sulit seperti sekarang ini, kita bukan bicara soal jumlah pemberian kita, tapi kita bicara soal kesediaan saudara untuk menyembuhkan orang lain dengan memberi diri saudara peduli kepada sesama. Hari ini ketika Yesus selalu tergerak melihat orang lain, tergerakkah kita yang pernah juga menerima kasih Tuhan itu untuk menolong saudara-saudara kita yang lain? Hari ini ketika kita bisa boleh beribadah, menikmati ibadah yang sangat eksklusif ini melalui YouTube, terpikirkankah oleh kita banyak jemaat kita yang barangkali gaptek Bapak Ibu, nggak bisa nonton siaran ini, yang barangkali berpikir juga soal kuota internet, lebih penting makan ketimbang punya kuota internet. Terpikirkah oleh kita bahwa ada jemaat kita yang di tengah-tengah syuting seperti ini, dia harus bersusah payah di balik kamera, di balik semua alat-alat elektronik ini, memperjuangkan terselenggaranya ibadah seperti ini. Saudara, panggilan Tuhan melalui firman Tuhan ini adalah supaya kita juga punya hati yang bersedia untuk mengajar, hati yang bersedia untuk memberitakan Injil, dan hati yang bersedia untuk saling menyembuhkan. Tetap setia pada firman Tuhan, kita berdoa. Amin. Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemik ini kami menghayati bagian firman-Mu. Biarlah kami juga boleh memiliki kesadaran diri, hati yang tergerak melihat penderitaan dan pergumulan orang lain di sekitar kami. Kami menolong mereka, mendidik mereka, memberitakan kesukacitaan kepada mereka. Kami sadar kami juga mungkin bukan orang-orang yang punya kelebihan banyak. Tetapi Tuhan, kami mau berbagi sukacita kami kepada semua orang. Karena itu izinkanlah kami ya Bapa setelah kami mendengar sabda kasih-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap pemberian kami. Supaya semua orang yang menikmatinya boleh mengucap syukur. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami boleh beribadah bersama dan Tuhan menyapa kami. Dengan kepala kami yang tertunduk, kami mau mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk situasi kehidupan kami dalam susah maupun senang, dalam kekurangan maupun kelebihan yang kami miliki. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan, kami menyatu bersama dengan saudara-saudara kami yang lain ketika mereka mengalami sakit dan juga dalam masa proses pemulihan. Kami mau bersatu hati berdoa bagi anakmu Bapak Evert Pelenkahu di lingkungan 2, Bapak Edi Mulyono lingkungan 3, Ibu Retno Taloga lingkungan 1, Ibu Agustin lingkungan 4, dan Ibu Lauren lingkungan 1. Cinta kasih Tuhan menjamah anak-anakmu ini, kekasih-kekasih kami. Kuatkan, teguhkanlah iman percaya mereka, dan bangkitkanlah semangat dan sukacita dalam hidup mereka Tuhan. Agar pada akhirnya daya tahan tubuh mereka meningkat dan mereka pun menjadi pulih dan sembuh. Tuhan menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, dan kami mau berdoa juga untuk setiap upaya keluarga yang membawa kekasih-kekasih kami ini dalam perawatan dan juga pengobatan. Berikanlah para medis yang baik, yang punya fokus untuk menyembuhkan kekasih-kekasih kami ini. Tuhan, kami menyatu bersama sebagai persekutuan jemaat-Mu di GKI Jati Asih. Berkati kami juga ya Bapa di dalam upaya kami sebagai gereja Tuhan, untuk boleh terus hidup di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Kami berdoa bagi pengumpulan dana dan pelaksanaan segala program-program yang dilakukan oleh jemaat-Mu di GKI Jati Asih, khususnya dalam situasi pandemik ini Tuhan. Biarlah semakin banyak orang sedia berbagi, sebab semakin banyak orang mengharapkan bantuan, dukungan, dan pertolongan dari gereja-Mu. Biarlah kami boleh menjadi mata air yang memberikan kelegaan bagi banyak orang di sekeliling kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Sani bersama dengan para penatua, para aktivis, badan pelayan jemaat lainnya. Setiap orang yang mengambil bagian di dalam penyelenggaraan ibadah-ibadah jemaat-Mu di GKI Jati Asih secara online Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing. Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, dan biarlah buah-buah dari pelayanan mereka boleh dirasakan dan menambah kekuatan serta sukacita, bahkan ucapan syukur dari semua jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan pendidikan anak-anak kami, mereka yang juga mengalami penderitaan dan kebosanan di tengah-tengah situasi pandemik ini, tetapi biarlah mereka juga boleh belajar. Dalam kehidupan yang sulit mereka terus berjuang. Merekalah generasi yang mampu melewati masa ini dengan baik pada akhirnya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi Presiden Republik Indonesia dengan seluruh jajarannya, para gubernur, wali kota, semua pemangku jabatan kepentingan yang memikirkan upaya masyarakat kami boleh kembali hidup menjadi lebih baik, memasuki situasi new normal di tengah-tengah pandemik ini. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan, berikan tuntunan agar mereka juga boleh menjaga stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan keamanan di negeri kami ini. Berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat kami Tuhan, untuk semakin bertanggung jawab. Biarlah rasa takut dalam hati mereka menuntun dan menyelamatkan mereka juga. Tuhan, kami juga mau terus berdoa bagi para tenaga medis yang bertugas di dalam pengobatan pasien dan keluarga pasien pandemi COVID-19, di mana jumlah pasien COVID-19 semakin bertambah setiap hari. Tuhan memberikan pertolongan kepada para medis, penghiburan, sukacita, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan ketika Engkau memberkati tangan-tangan mereka saat bekerja, sehingga jumlah orang yang disembuhkan, yang mampu melewati lembah kematian dari virus ini semakin bertambah banyak. Karena itu berkati juga keluarga-keluarga dari para medis ketika mereka juga tertahan tidak dapat bertemu dengan kekasih hati mereka. Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberikan jalan keluar dan sekalian. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Mampukan kami berdamai, mampukan kami saling menyembuhkan, saling menghibur, saling menguatkan di tengah-tengah hidup keluarga kami masing-masing. Kami mau berdoa juga untuk orang-orang tua kami, para lanjut usia. Tuhan memberikan kesabaran, ketekunan, sukacita. Biarlah mereka juga boleh terus tinggal di rumah, agar mereka Tuhan selamatkan, Tuhan tolong dan Tuhan peliharakan. Bawalah kami semua Tuhan, untuk dapat melewati masa pandemik ini, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengucap syukur dan menjadi saksi yang hidup dari situasi yang sulit ini. Kami bawa seru doa kami yang tak mampu kami katakan kepada Tuhan, di dalam satu nama yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan pada saat ini akan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar. Kita menyanyikan NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku.
Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena pertolongan Tuhan. Kami boleh kembali mengikuti kebaktian walaupun masih secara online saat ini. Bapa, terima kasih kalau kami juga masih diperkenankan untuk memberikan persembahan kami, di mana kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini, boleh menjadi sesuatu yang harum buat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan melalui gereja kami GKI Jati Asih. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola keuangan ini, kiranya boleh mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan boleh mempersembahkan kehidupan kami, tubuh jiwa kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penuhilah hatimu dengan belas kasihan Allah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Saya Pendeta Benge Tambunan dari GKI Ampera mau mengucapkan salam sehat bagi seluruh jemaat dan simpatisan GKI Jati Asih dimanapun saudara berada. Saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, saling mendukung, ya. Lalu tidak terlalu banyak komplain, sebab dalam upaya membuat ibadah seperti ini ada banyak orang yang terlibat. Meninggalkan keluarganya, bahkan memberanikan dirinya keluar dalam situasi yang berbahaya seperti ini. Mari kita hargai mereka. Dalam ibadah online seperti ini, kesalahan-kesalahan kecil itu hal yang lumrah, ya, karena kita semua tidak siap. Tidak ada orang yang siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena itu, jangan biarkan sukacita kita direbut oleh karena hal-hal yang kecil, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah seperti ini, tetapi teruslah bersukacita, sebab itu membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat. Tetap tinggal di rumah, rajin berdoa, dan Tuhan menolong kita. Terima kasih.